Halo, sahabat TMDI, selamat datang kembali di podcast TMDI Info, kanal bincang-bincang informasi, wawancara, dan video edukasi seputar ekonomi dan perdagangan. Hari ini kita akan membahas satu isu yang dekat di hati kita. Isu itu melekat di hati kita, terutama barangkali ibu-ibu, yaitu soal harga. Ya, itu bisa jadi harga bensin, bisa jadi harga beras, ataupun harga minyak goreng di minimarket yang selalu kita lihat dan perhatikan dan bandingkan. Untuk itu kita perlu mengetahui juga bahwa harga itu adalah produk dari sebuah rangkaian deliberasi kebijakan yang mungkin kompleks, gitu ya. Untuk itu kita ingin juga melihat negeri jiran, bagaimana tata kelola stabilisasi harga di negeri jiran, Malaysia dalam hal ini. Bukan karena rumput di negara tetangga itu mungkin biasanya lebih hijau, tapi karena kita ingin mendengar langsung ini dari pejabat perdagangan yang memang ditempatkan di sana, 0 km di kota Kuala Lumpur. Bagaimana mereka mengelola harga di Malaysia. Sahabat TMDI, untuk itu kita bahagia karena bersama kita telah hadir Ibu Atas Perdagangan, Ibu Aziza Salam. Selamat datang Ibu Aziza. Selamat siang Ibu, sehat Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu di Malaysia. Alhamdulillah sehat, senang sekali mendengar suara Ibu dan melihat Ibu wajah Ibu yang ceria. Bu, kita mulai ya dari pertanyaan yang sifatnya general dulu. Bagaimana kondisi ekonomi dan perdagangan Malaysia saat ini, Bu? Silahkan. Saat ini Bu di tengah kondisi ya kita sama-sama tahu geopolitik yang kurang bagus ya Bu ya dan ada dampak dari kemarin perang Iran. Kondisi Malaysia relatif saat ini masih kuat ya Bu ya, masih bagus dibandingkan mungkin beberapa negara lainnya. Indikator kondisi pertumbuhan GDP-nya masih 4 sampai 5% yang diperkirakan awalnya itu berkisar di antara di angka 4,2%. Kemudian kalau kita lihat juga di tengah perang justru kurs mereka membaik ya Bu ya. Sekarang sekitar ya agak turun sedikit lah Bu. Kemarin sempat mendekatin angka 1 rupiah itu 4.000 1 rupiah Indonesia itu setara dengan maaf, 1 ringgit Malaysia itu setara dengan 4.500 rupiah. Sekarang berkisar 4.300 dan 4.400 rupiah, Bu. Tapi tetap tinggi, Bu. Dibandingkan awal datang masih 3.600-an, Bu. Terasa sekali sekarang. Oke, kemudian mungkin dari pengamatan Ibu Aziza di sana selama sudah hampir 3 tahun ya Bu, ya, hampir 3 tahun. Kira-kira di Malaysia itu ada stabilisasi harga enggak sih untuk kebutuhan pokok ya? Sebagai kita tuh sebagai ibu-ibu, emak-emak biasanya sangat sensitif nih terhadap harga kebutuhan pokok. Secara umum, apakah ada stabilitas harga ataupun kurang ada? Kalaupun misalnya kurang bagus stabilisasi harga di sana, tantangan terbesar apa sih di Malaysia Iya, dalam Bu. menjaga Jadi stabilitas harganya? Jadi kan Malaysia ini ada barang yang disubsidi ya Bu ya. Salah satunya itu, salah dua lah, dia Hmm. bensin, kemudian dan juga minyak masak, minyak sawit ya Bu ya, minyak goreng, Goreng. minyak goreng. Nah, kalau kita perhatikan Bu, dulu awal-awal saya pikir di sini itu beda merek itu beda harga Bu. Hmm. Ternyata enggak. Mereknya apa aja harganya sama, cuma yang membedakan adalah ukuran botolnya. Yang 1 liter, yang 2 liter, 5 liter seperti itu. Dan untuk bensin itu kan disubsidi ya Bu ya. Dan sampai saat ini nih seingat saya kita sudah 3 kali Bu kenaikan. Tetapi untuk warga negara itu nggak naik Bu. Untuk warga negara harganya tetap, tapi dia harus pakai IC ya Bu ya, KTP kalau kita. Nah buat kita yang orang asing ini sekarang sudah hampir 4 ringgit kalau tidak salah 1 liternya Bu. Tapi untuk teman-teman warga negara masih 1, sekian di bawah 2 ringgit, 1,9 kalau saya tidak salah Bu. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk ya mungkin mereka di tengah kondisi harga energi yang naik, mereka tetap mencoba agar warga negaranya masih bisa menikmati harga murah lah kurang lebihnya seperti itu Bu. Jadi mereka mensubsidi.
Itu. Menarik. Menarik sekali Bu Aziza. Tapi pasti ya di balik apa yang terlihat di permukaan ada serangkaian prosedur ataupun payung hukum regulasi yang mendukung keluarnya harga yang stabil itu, meskipun dibedakan antara warga negara dengan non warga negara. Apakah ada regulasi ataupun ketentuan internal Malaysia yang menjadi dasar bagi stabilitas harga di sana, Bu? Sepemahaman kami di sini, Bu, mereka tidak mengeluarkan satu undang-undang khusus kecuali memang barang-barang yang mereka subsidi. Mereka menyebutkan itu, Bu. Mereka kawal harganya. Tapi seperti apa? Seperti bensin itu mereka tidak mengatakan itu masuk apa? Oh, hari ini melalui peraturan menteri atau perdana menteri itu tidak, Bu. Jadi tiba-tiba saja mereka akan ya seperti kita menaikkan harga pengumuman bahwa untuk warga negara harga tetap sekian dan untuk yang asing tanpa IC itu harga menjadi sekian. Jadi tidak ada khusus yang ini, tapi internally mereka pasti sudah menghitung ya Bu ya berapa besaran subsidi yang akan mereka sampaikan. Dan satu lagi Bu di sini sekarang ada yang namanya program Rahmah. Jadi Rahma. jadi mereka memberikan kepada tadi warga negara dengan pakai KTP di supermarket-supermarket seperti kalau saya tidak salah itu satu satu warga negara itu 100 ringgit Bu per bulan. Tapi bentuknya bukan uang, cuma misalkan saya warga negara, saya pergi ke supermarket, saya beli ayam, kalau misalkan kalau saya nggak pakai IC, 14 ringgit misalnya ya Bu per kilonya. Karena saya pakai IC jadi 11 ringgit. Nanti dikasir Bu di totalnya. Jadi ada beberapa produk yang di supermarket tuh dikasih label program Rahmah itu. Oke, Oke, baik Bu. Saya tuh pernah baca ya Bu ya, Malaysia tuh memang punya kayak price control act sejak tahun 1946 bahkan. Dan itu yang diatur di dalam price control act itu ya kalau kita sebutnya sih sembako. Tapi termasuk di dalamnya itu adalah facial mask, masker wajah. Itu yang saya ketahui pada masa COVID Bu. Jadi mereka sampai ke masker pun mereka udah mikir dan masuk ke dalam price control act itu. Barangkali itu ya yang menyebabkan tidak ada gejolak, nyaris tidak pernah ada gejolak ya di Malaysia. Apakah pengamatan Iya, saya benar? betul Bu. Jadi dengan kondisi yang seperti ini tidak terlalu bergejolak ya Bu ya. Jadi kayak tadi minyak masak pasti mereka juga produsen sawit seperti Indonesia. Salah satunya itu yang mereka juga mungkin subsidinya atau melalui program kalau kita mungkin minyak kita ya Bu ya. Jadi tapi kan kalau minyak kita brandnya tertentu gitu ya brand minyak kita. Kalau di sini itu hampir semua brand harganya sama Bu. Jadi mereka memang mungkin langsung ke perusahaan sawit, perusahaan produsen sawit untuk bilang harganya HET-nya cuma bisa 7 ringgit misalkan. Jadi nggak boleh lebih 1 liter 7 ringgit. Mau di supermarket apapun dan mereknya ya Bu ya. Kalau lokal dia sama, tapi memang kalau kita ambil apa minyak-minyak impor itu tiap supermarket berbeda-beda tergantung brand memang Bu. Kemudian untuk tadi bensin, mereka ya mungkin sudah menghitung ya Bu ini kalau dinaikkan akan dampaknya seperti apa. Jadi mereka menjaga sekali dan sekarang ditambah lagi program Rahmah itu membantu sekali teman-teman warga negara Malaysia. Kan kita bisa ini ya Bu ya. Kita bisa perkirakan kalau satu orang IC 100 nih serumah 4 berarti kan ada 4 IC. Jadi kalau mau belanja bulanan lumayan nih Bu tersubsidi 400 ringgit itu kan besar sekali gitu. Wow, oke, Bu, menarik sekali, Bu. Eh, Iya, kita juga ada HET ya di Iya. Indonesia, tapi sekali lagi kita tidak akan membandingkan Indonesia dan Malaysia secara langsung karena apa? Karena populasi Indonesia juga mungkin 10 kali lebih besar dari Betul, Bu. populasi Indonesia Malaysia. Kemudian juga kita tuh apa luas geografisnya juga luas sekali dan sulit juga ditempuh dengan jalur distribusi yang biasa-biasa saja mungkin tidak seperti Ya, Malaysia yang inland dan satu lagi ada di uh, Kalimantan itu. Jadi mungkin kita nggak bisa membandingkan secara langsung atau menelan bulat-bulat, tapi menarik untuk melihat praktek Malaysia dalam hal mengelola stabilisasi, apa mewujudkan stabilisasi harga itu. Bu, itu kalau menurut Ibu yang diatur di sana itu apa saja sih selain bensin, segala macam gula, telur, dan lain sebagainya juga harganya dikendalikan eh sendiri?
Kalau yang disubsidi itu Bu, untuk selain kalau bahan bakar kendaraan ya Bu ya, selain bensin kita bilangnya di sini petrol Bu, kemudian ada diesel, kemudian kalau barang keperluan makanan itu selain tadi minyak sawit, gas Bu, tabung LPG itu juga di apa namanya dia subsidi, kemudian ada tepung gandum, dan mereka juga ya banyak sumbangan-sumbangan tadi yang mereka berikan seperti tadi yang saya bilang. Rahma itu nama nama singkatannya adalah SARA, Sumbangan Asas Rahma, Bu. Jadi yang tadi bantuan dan bensin itu juga Bu yang tadi satu ringgit sekian itu di by IC itu dapat kalau saya tidak salah sekitar 200 liter per IC, Bu. Jadi Mm-mm. kalau kita suami istri nih punya IC anak-anak lah masih kecil gitu, lumayan bisa dapat 400 liter kan, Bu. Jadi gantian kalau habis pakai KTP suami bisa pakai KTP istrinya gitu. Tetapi itu Wow. nggak bisa. Misalkan gini Bu, ada tim saya orang orang Malaysia, terus saya minta itu tidak bisa. Jadi karena dia juga kontrol dari plat nomor kendaraan Bu. Jadi bukan berarti nanti saya bisa pinjem nih IC-nya. Apalagi kalau DC ya Bu itu ketahuan banget gitu. Tapi kalau kita masih pakai mobilnya mobil Malaysia, kita ya masih dalam tanda kutip kita bisa kong kali kong lah Bu pinjam. Tapi karena kalau mobil dinas itu nggak mungkin kita bisa kong kali Itu kong nggak Pak. dicek ya, nggak dicek ya. Kalau pinjam meminjam gitu nggak dicek, dicocokin harga kan foto dan itu nggak dicek Eh, gitu. Ya bisa kita bisa minta tolong orangnya buat ngisiin bensin mobil Oh, kita Bu. orangnya, Kalau saya baik, punya baik. mobil Malaysia misalkan ya, Hmm. saya minta tolong misalnya teman di sini Mbak Ira gitu dengan Hmm. IC-nya Mbak Ira masih bisa Ah, Bu. oke, baik. Tetapi Saya pikir kalau pinjam plat dulu gitu. nomornya udah nggak ini udah susah. Oke, kalau dulu itu prakteknya adalah teman-teman atau warga Singapura itu beli bensinnya ke Johor Bahru ya Bu ya. Sekarang nggak bisa lagi ya, Iya, ya Bu ya, karena memang di Malaysia ya kan tidak bisa gitu. kalau dulu. Jadi mereka nyebrang sebentar ke Johor Bahru, kemudian beli bensin, dan then balik lagi ke Singapura. Sekarang sudah Iya, nggak ada. dulu sampai sebelum kenaikan seperti itu Bu, karena kan kita sama. Harganya semuanya sama, mau warga negara asing, mau warga negara Malaysia, sama. Jadi teman-teman Singapura bisa seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya nyebrang aja nggak sampai 1 jam, lumayan bisa dapat harga ringgit kan Bu, dibandingkan dengan harga Singapura. Tapi sebenarnya untuk makanan juga masih terjadi Bu. Hmm. Jadi kalau sekarang bensin nggak bisa, tetapi makanan yang lain teman-teman Singapura itu masih pergi ke Malaysia untuk mendapatkan harga yang murah dan yang sekarang lagi ramai itu mereka belanjanya di Batam, Bu. Kan Oh ada kapal gitu. Batam Singapura. Hmm. Teman-teman Johor juga dengan kondisi mata uang mereka yang menguat itu mereka juga naik kapal ke Batam belanja, Bu. Aduh, bukan main. Kalau itu karena perbedaan itu ya kurs ya. Karena Betul, Bu. uang kita kan lumayan buruk ya. Mereka jadi orang kaya gitu kalau ke Indonesia gitu kan kira-kira. Jadi balik Itu ke berpengaruh ke tourism, Bu. ya. Oh, bagus Berpengaruh ke bagus tourism kalau ya. itu. Jadi Jadi turisme orang juga. Malaysia lagi senang nih Bu ke Indonesia belanja, tapi sekarang ya saya mungkin saya salah, tetapi dalam beberapa hari ini kalau saya ke mall dalam 2 minggu inilah Bu, biasanya kalau kita jalan ke Bukit Bintang itu kiri kanan sudah teman-teman Indonesia ngomongnya terlihat kan Bu. Ini Oke. saya cuma hampir setengah hari di Pavilion Bukit Bintang baru ketemu 2 orang Indonesia Bu. Oh gitu ya. Oke. Oke, iya Bu, memang terasa sekali Bu. Bu, ini jadi penasaran nih saya dari cerita Ibu tadi. Itu menurut pengamatan Ibu ya, setahu Ibu aja, bagaimana cara pemerintah Malaysia mencegah kebocoran dari subsidi itu? Katakanlah nanti yang di sana Bu, di Sabah, di Kota Kinabalu, di Sarawak, Sabah itu kan nyambung dengan Indonesia tuh. Apa sih namanya itu yang di Kalimantan Barat itu? Perbatasan Bu. Nah, perbatasan. Gimana ya? Jadi Entikong ya, mitigasinya Entikong subsidi ada itu Ruk. bocor ke sana gimana, Bu? Antikong. Iya, itu sebenarnya memang agak susah ya, Bu, karena kan kan memang antara perbatasan itu ada apa border trade agreement ya, Bu. 600 Ya. ringgit Malaysia mereka untuk berbelanja. Dan kalau berdasarkan pengamatan saya dari 2011 dan 2 minggu yang lalu saya juga melintas di Entikong, itu memang tidak terlalu dicek, Bu. Karena mereka masih merasa bahwa oh ini untuk kebutuhan pribadi,
bukan yang dinamakan ekspor import gitu Bu. Jadi memang teman-teman di Kalimantan Barat itu waktu itu di 2011 saya pernah melewati border Aruk di Sambas ke daerah Malaysia. Itu kalau kita balik Bu, satu motor itu bisa ada 4 gas LPG, di atasnya ada gula. Ya, Oke. karena mereka mungkin lebih dekat membeli dari Malaysia dibandingkan harus ke Pontianak atau terdekat waktu itu Sambas ya Bu ya. Memang agak jauh dari Sambas ke perbatasan Aruk. Cuma kalau kemarin saya lihat di Entikong Bu, dari Malaysia ke Indonesia nggak terlalu banyak ya Bu. Justru teman-teman Indonesia yang membawa barang dagangannya ke Tebedu. Dari Entikong ke Tebedu. Jadi mereka datang kayak bawa apa ya Bu yang tas-tas ditarik itu loh Bu. Kayak koper Troli. tapi dari tas. Ya semacam ya troli itu mereka bawa troli kecil, isinya itu katanya keripik dan beberapa Oke. barang-barang camilan dari Enticom. Seperti Oke. itu Bu. Jadi bagus ya Bu ya, border trade agreement itu belum diperbarui tapi masih tetap bagus dan efektif efisien untuk warga kita di perbatasan juga ya Bu ya. Saling Sebenarnya sudah menguntungkan. diperbarui, Bu. Sudah diperbarui di Ya. 2023 dan 2026 ini sudah diratifikasi baik Indonesia maupun Malaysia. Memang kita agak sedikit terlambat meratifikasinya, Bu. Tetapi besarannya tidak berubah, masih Rp600 dan itu mungkin Makanya nanti yang akan nilainya masih tetap diminta. ya, Rp600 Nilainya itu. masih tetap, Bu, ya, Rp600 Malaysia. Tapi Mm-mm. itu sepertinya akan diminta evaluasi lagi oleh pihak Malaysia. Kalau Oke. saya dengar mereka ingin menaikkan besarannya, Bu. Oke. Bu, kalau menurut Ibu sendiri ya, ini pengamatan lagi dan barangkali ada rekomendasi, praktek bagus apa sih yang menarik untuk dipelajari dari pengalaman Malaysia dalam hal tata kelola barang-barang kebutuhan pokok? Iya, mungkin karena ini ya Bu ya, saya lihat mereka cukup efektif bisa mengendalikan subsidi yang dan tidak terjadi kebocoran. Kalau di perbatasan itu memang sesuatu yang mungkin kita tidak bisa jadikan barometer ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat di Semenanjung dengan KTP tadi mereka cukup efektif. Nah, saya tidak mau membandingkan, tapi kembali seperti yang Ibu sampaikan, penduduknya sedikit, jadi pengawasannya lebih mudah dibandingkan di kita. Kita tuh wilayahnya sudah luas, penduduknya banyak, jadi mungkin itu yang perlu kita tidak bisa mungkin apple to apple, tapi kita bisa sedikit belajar bagaimana mereka bisa mengatur IC itu enggak. Ya mohon maaf kita kan ada IC nanti IC-nya bisa 2 bisa 3 gitu walaupun kita bilang sekarang NIK-nya sudah nasional ya Bu ya tapi masih aja lah terjadi kebocoran mungkin ini yang perlu juga bisa kita pelajari Bu bagaimana supaya kita bisa memberikan subsidi itu tepat. Jadi kalau mereka kan so far di Malaysia ini mereka juga memilih ya Bu ya makanya pakai IC ini bisa atau tidak. Nah kadang-kadang kalau di Indonesia kan bisa terjadi kebocoran. Mungkin ini yang perlu sama-sama kita pelajari bagaimana Malaysia bisa mengontrol subsidi itu misalkan untuk pendapatan 2.000 ke bawah misalnya Rp2.000 ke bawah. Jadi yang di atas itu sudah dianggap layak misalkan jadi tidak perlu diberikan bantuan atau subsidi. Yang untuk hal-hal tertentu ya Bu, yang program SARA tadi. Kalau yang seperti petrol dan minyak masak itu kan semua Bu, general. Bahkan saya pun menikmati harga minyak sawit, minyak goreng yang sama dengan mereka Bu. Sama harganya mau ada merek buru, merek murni itu sama Bu. Saya waktu awal tuh juga kan biasa ibu-ibu ya Bu ya. Saya lihat Iya. dulu harganya, cari yang saya searching ini merek ini lebih dari merek yang lain tuh seperti apa. Tapi ternyata harganya sama. Jadi saya nggak perlu searching lagi Bu. Sama-sama Rp7 ya udahlah tinggal saya ambil. Jadi bulan ini saya beli merek A, bulan depan saya bisa nyoba merek B Bu dengan harga yang sama. Oh, menarik Seperti itu. sekali ya. Mbak Aziza juga mungkin tahu ya, kita juga mesti harus belajar juga mungkin dari Menteri Malaysia. Karena di kita itu IC itu kan KTP ya Mbak ya. Kan Ya, nggak bisa lah, belum bisa menjadi satu kartu yang integrated. Meskipun dulu pernah ada upaya-upaya ke arah itu, iktp itu bisa jadi integrated karena semua data masuk. Kalau sekarang ini kita tuh di dompet masih banyak kartu-kartu yang lain kan, di samping KTP ada juga kartu BPJS lah, kartu Askes lah, kartu iya, ini, kartu itu. Untuk beli bensin juga, bagi yang bersubsidi itu mereka harus apply untuk barcode. Kalau nggak salah iya ada Bu. barcode-nya dulu, dan untuk mendapatkan barcode itu juga nggak gampang, nggak mudah. Iya. Memang diseleksi dan lain sebagainya, prosedurnya lama.
Bagi yang nggak punya barcode, ya harus pakai bisa mengkonsumsi bahan bakar yang tidak disubsidi seperti itu. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa kita pelajari dari Malaysia, yaitu IC atau KTP-nya itu integrated, satu kartu bisa untuk all purposes, semua kebutuhan gitu ya, kira-kira ya Mbak ya, betul Mbak Iya, kesimpulan? jadi iya Bu. Jadi mereka menggunakan KTP sebagai satu untuk memeriksa ya Bu ya, apakah orang itu warga negara atau tidak, itu untuk bensin. Tapi untuk tadi program SARA, mereka ada yang dikasih, ada yang tidak, dan itu dasarnya dari KTP. Jadi kalau saya misalkan IC tapi saya tidak boleh mendapatkan program SARA, pada saat saya beli ayam nanti yang keluar di kasir tuh ya yang sesuai harga normal Bu. Tapi kalau saya IC saya tertanda bahwa saya berhak mendapatkan subsidi, itu akan turun harganya ya sesuai dengan harga subsidi seperti itu, Bu. Thank you Mbak. Bagaimana posisi neraca perdagangan Indonesia Malaysia sekarang Bu? Ada di posisi mana kita? Defisit atau surplus? Kita masih surplus Ibu, tetapi memang surplusnya itu semakin menipis kalau ini. Dan itu salah satunya karena kita harus jujur bahwa makanan, minuman, alat kesehatan itu belum menjadi 5 besar importasi kita ekspor kita ke Malaysia, Bu. Kebanyakan memang kita masih mengekspor seperti batu bara dan eh, saat ini Malaysia kan sedang mengkampanyekan green energy, Bu. Jadi mereka mulai mengurangi ya. Saya tahu mungkin tidak tahun depan atau tahun depannya lagi itu selesai tidak, Bu. Tetapi dari yang tergantung mereka awalnya kan hampir 100% tergantung kepada kita, Bu. Kemudian kalau saya tidak salah di tahun sebelum COVID atau setelah COVID sedikit, itu kan kita ada kebijakan yang asuransi harus dari Indonesia ya Bu untuk penjualan batu bara kalau saya tidak salah, dan sempat memban dan itu membuat panik Malaysia. Nah, sejak itu mereka menceritakan kepada kami bahwa mencoba untuk mencari source lain walaupun majority masih Indonesia, masih dari Indonesia, dan apapun yang terkait dengan masalah batu bara itu membuat panik Bu. Kemarin ada masalah yang RKAB dikurangin, itu mereka sudah panik Bu. Pagi-pagi subuh sudah menelpon, ini gimana ini? Nah, sekarang mulai dengan rencana Danantara itu kan kita mencoba untuk menjelaskan bahwa mungkin supply tetap sama, tetapi hanya memindahkan institusinya yang Anda awalnya langsung transaksi dengan pemilik ini melalui satu institusi nasional, tapi insya Allah tidak akan mengurangi tidak terjadi kelangkaan lah. Tetapi memang Bu mereka kan mau ke green energy. Jadi yang tadinya 100 berkurang 90, sekarang di posisi sekitar 75% Bu. Dan ini yang harus 70% kita apa itu Bu? dari total Apa kebutuhannya Bu. berarti? Iya, jadi mereka sudah mulai yang tadinya bergantung pada batu bara untuk listrik, mereka berubah ke green energy seperti danau itu kan mereka banyak tasik Bu. Jadi mereka pembangkit listrik tenaga air, tetapi kan tidak tidak langsung tidak pakai batu bara. Tapi kan ini harus kita antisipasi karena semakin tahun itu kan semakin berkurang Bu. Jadi kita harus mencoba mereplace yang tadinya batu bara itu ke produk-produk yang non batu bara. Jadi ya tidak hanya makanan kan Bu. Kalau kita bandingkan harganya kan nggak compare ya Bu. Kehilangan batu bara terus nambah makanan itu butuh berapa banyak kontainer untuk menggantikan 1 ton batu bara saja. Jadi itu yang akhirnya kami coba membuat yang tadi salah satunya Alkes. Kemudian kami juga mencoba untuk mengenalkan franchise Indonesia, Ibu. Jadi banyak beberapa brand yang kita coba bawa kenalkan. Mungkin ini tahun kedua kami mencoba mengikuti pameran franchise. Mungkin belum ada yang goal Bu, tapi setidaknya untuk mengawareness bahwa ada apa namanya produk franchise Indonesia itu yang bisa dibawa ke Malaysia. Saya masih menunggu, semoga ini menjadi kabar baik. Mereka tuh mencari ini Bu, seperti roti boy itu loh Bu. Nah, kami mencoba mengenalkan ada di Indonesia namanya Kopi Ropi. Ini masih proses apa namanya untuk negosiasi fee franchise dan segala macam. Selain itu kami juga mencoba untuk mengenalkan produk konstruksi, Bu. Karena kan Malaysia juga lagi pembangunan dan produk konstruksi Indonesia itu lumayan. Salah satu yang sudah masuk itu adalah pintu yang untuk rumah sakit itu, Bu. Jadi yang tahan api. Nah, itu mereka sudah punya distributornya di sini dan kami berharap ya tidak hanya 1 2 tapi ke depan lebih masif lagi produk-produk Indonesia
non batubara dan non food ya Bu, karena sebenarnya kan kita tuh punya banyak produk yang bagus, yang nggak ecek-ecek lah Bu ya. Jadi memang itu kualitasnya bagus, cuma kadang mungkin brand awareness-nya atau ya pengenalan promosinya yang belum masif seperti itu Bu. Baik, kami akan tutup podcast ini, sahabat TMDI. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Atas Perdagangan Malaysia, Atas Perdagangan Indonesia di Malaysia, Ibu Aziza Salam. Semoga bincang-bincang santai ini dapat menambah wawasan kita semua, dan bukan hanya menambah wawasan tapi juga menjadi inspirasi barangkali bagi siapa saja yang melihat podcast ini. Demikian podcast kami. Terima kasih, saya Pratnyawati mohon pamit undur diri, dan jangan lupa untuk komen, share, dan like podcast ini. Sampai jumpa pada episode podcast TMDI Info berikutnya.